Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Kafafi. Saya akan mempresentasikan materi mata kuliah interaksi manusia dan komputer, materi tentang dialog, style, dan user interface software. Pokok pembahasan. Ada beberapa materi yang akan dibahas, antara lain: pertama, command language; 2, WIMP; 3, direct manipulation; 4, PDA dan PEN; 5, specs dan bahasa natural. Pertama, ke command language. Command language adalah bentuk dialog interaktif yang pertama dan masih digunakan sampai sekarang. Pada model interaksi user dihadapkan pada sebuah display text box dan satu kursor yang berkedip. Hanya pon dan instruksi atau sintak yang disediakan oleh sistem. Command language merupakan bahasa atau perintah yang digunakan untuk memenuhi keinginan seorang user. Meskipun terkesan merepotkan karena user harus benar-benar menghafal setiap instruksi yang sudah disediakan oleh sistem. Tetapi command language masih akan tetap digunakan. Biasanya, pengguna command language adalah expert user atau pengguna ahli yang memang benar-benar terbiasa dan memang membuat mereka lebih cepat dalam menggunakan komputer. Adapun kelebihan dan kekurangan dari command language, yakni kelebihannya powerful, kehandalan dan efisiensi yang dihasilkan oleh command language merupakan hasil dari sistem yang menghasilkan prosedur kompleks, penyimpanan sebagai file, script, atau makro, dan kemudian dapat dieksekusi dengan nama yang simple, fleksibel, dan user controlled. User dapat dengan leluasa menggunakan apa yang dia gunakan. 3, fast, efisien. Meskipun dalam command language sering dilakukan pengetikan dibandingkan dengan ragam. Keempat, user minimal screen, yakni interface ini berupa text based sehingga membutuhkan sedikit ruang dibandingkan dengan rekam dialog yang lain. Tiap perintah atau komen hanya menghabiskan satu baris dari layar. Kekurangannya membutuhkan waktu yang lama dalam pelatihannya karena kita harus menghafal beberapa sintak yang sudah disediakan oleh sistem, memerlukan penggunaan yang teratur agar kita terbiasa, dan kita harus terbiasa. Beban memori tinggi, penanganan kesalahan kurang baik hanya diperuntukkan untuk user yang ahli. Bagi pemula akan sedikit lama saat menggunakannya. Ketiga, WIMP. WIMP adalah merupakan ragam default dari sebagian besar aplikasi sistem komputer saat ini. WIMP merupakan ragam interaksi yang berbasis pada Windows, icon, menu, dan pointer. WIMP adalah singkatan dari Windows, icon, menu, dan pointer. Windows adalah sebuah jendela menjalankan program mandiri terisolasi dari program lain yang, jika dalam sistem operasi multiprogram, dijalankan pada saat yang sama di jendela yang lain. 2, icon merupakan gambar berukuran kecil yang mewakili suatu objek dalam antarmuka, dapat merupakan suatu lambang dari sebuah aplikasi atau tindakan. Icon juga merupakan bentuk Windows yang dapat ditutup menjadi semacam representasi kecil sehingga dapat memuat atau mengetikkan banyak Windows. 3, menu merupakan pilihan yang disediakan pada layar. Pemilihan menu dilakukan dengan menggunakan pointer. Pointer merupakan komponen penting proses menunjukkan. Ini biasanya dilakukan menggunakan mouse. Selain itu juga dapat menggunakan joystick atau tombol panah pada keyboard seperti kursor yang saya gerakkan ini. Berikutnya adalah materi direct manipulation atau manipulasi langsung. Direct manipulation dapat diartikan sebagai penyajian langsung
aktivitas kepada user sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Manipulasi langsung mengacu pada sistem yang menggunakan icon untuk merepresentasikan objek yang bisa digerakkan di layar melalui kursor yang dikendalikan oleh mouse. Ada beberapa karakteristik sistem manipulasi langsung, yakni objeknya yang nampak, terlihat, proses cepat, respon cepat, dan memungkinkan aksi dibatalkan. 3. Menggantikan sintaks sistem perintah, karena yang kompleks perintah yang kompleks dengan manipulasi objek secara langsung, karena ada melalui icon yang sudah terhubung pada sintaks. Contoh sistem manipulasi langsung yakni command line. Kedua, spesial data management, representasi spesial dalam bentuk peta biasanya digunakan dalam sistem informasi geografis. Ketiga, spreadsheet, yakni lembar kerja yang menampilkan data yang dapat dimanipulasi dalam bentuk kolom dan baris. Dan keempat, ketiga video game. Kelima, office automation seperti GUI, Windows, dan macOS. Keempat, yakni PDA dan PEN. PDA atau asisten digital pribadi adalah sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil serta dapat dibawa kemana-mana. PDA banyak digunakan sebagai pengorganisir pribadi pada awalnya, tetapi karena perkembangannya kemudian bertambah banyak fungsi kegunaannya seperti kalkulator, penunjuk jam dan waktu, permainan komputer, pengakses internet, penerima dan mengirim surat elektronik atau email, menerima radio, perekam video, dan pencatat memo. Selain itu, dengan PDA atau komputer saku ini, kita juga dapat menggunakan buku alamat dan menyimpan alamat, membaca buku elektronik, menggunakan GPS, dan masih banyak lagi fungsi yang lainnya. Bahkan versi PDA yang lebih canggih dapat digunakan sebagai telepon genggam, akses internet, atau extranet lewat WiFi atau jaringan wireless. Dan salah satu ciri khas PDA yang paling utama adalah fasilitas layar penuh. Alatnya ini seperti HP menggunakan pen. PISM atau Pen Style Personal Networking Gadget Packet. PISM terhubung satu sama lain dengan teknologi wireless yang berdekatan. Model ini juga bisa tersambung dengan internet menggunakan fungsi telepon seluler. Pada PISM ini, gadget personal ini bergaya pada minimalis yang mempunyai fitur yang luar biasa lengkap. Mungkin awalnya kita berpikir bahwa model teknologi laptop, keyboard, dan layar akan bertahan lama, namun tidak bisa dipungkiri bahwa pena dan kertas adalah alat tulis dan simbol yang secara alami kita terima. Kelima, terakhir, natural language. Natural language adalah bahasa yang umum digunakan oleh manusia untuk saling berkomunikasi antar sesama manusia. Sedangkan bahasa natural dalam komputer digunakan untuk berkomunikasi antara manusia dan komputer. Agar komunikasi yang terjalin antara manusia dan komputer tersebut seperti komunikasi antar manusia. Contoh bahasa natural yang ada pada komputer yaitu chatbot, yakni aplikasi yang membuat user bisa melakukan komunikasi dengan komputer seperti komunikasi antar manusia. Beberapa aspek utama natural language. Pertama, sintaks, menjelaskan bentuk dari bahasa, biasanya dispesifikasikan dengan sebuah grammar. Kedua, semantik, yakni menjelaskan arti dari sebuah kalimat dalam satu bahasa. 3. Pragmatis,
menjelaskan bagaimana pernyataan yang ada berhubungan dengan dunia. Untuk memahami bahasa, agen harus melihat lebih ke dalam konteks kalimat, keadaan dunia, tujuan dari speaker dan listener, dan sejenak. Terakhir adalah sumber referensi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf apabila ada banyak atau kurangnya saya dalam mempresentasikan materi yang saya bawakan ini. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.